Shalom, kali ini kita lanjut lagi eksposisinya buku yang keempat, yaitu tentang Lewi pemungut cukai yang mengikut Yesus gitu ya. Kita baca di Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Ia sedang duduk di rumah cukai, atau kalau sekarang disebutnya pak kantor pelayanan pajak ya, rumah cukai itu. Nah, Yesus kata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut katanya, sungut-sungut pada murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya bertobat. Nah, ini Lewi, atau yang biasa juga disebut Matius. Ini adalah seorang pemungut cukai. Kerjaan mereka itu dibenci sekali ya. Kenapa? Karena dia dianggap pengkhianat bangsa itu. Kenapa? Karena dia kerjanya untuk Kaisar Romawi, bukan kepada raja Israel atau raja yang ada di Yerusalem ya. Dan juga korupsi, dan berdosa. Korupsinya itu kenapa? Karena gajinya itu mereka tuh kecil sekali ya, sehingga perlu menambah-nambah itu supaya mereka itu bisa hidup dengan layak. Gajinya kecil banget tuh ya, nggak tahu berapa itu gajinya ya. Dan mereka mungkin minta naik gaji, nggak dikasih itu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-27, ikutlah aku ya, ikutlah aku. Dan juga Lewi di ayat selanjutnya dikatakan bahwa ia meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Nah, ini yang itu agak ya berat lah. Padahal sebagai pekerjaannya sudah enak, kok malah ya ditinggal sampai bisa korupsi gitu ya. Tapi nggak tahu bisa sampai 70 punya emas 74 kilo apa enggak ini ya. Nah, maka itu sangat kaya ya. Kayak Sakeus itu kan juga kaya banget ya. Kaya banget ya. Sampai apa, dia waktu tobat itu dia sampai ya ngasih hartanya itu ke orang miskin. Harta yang dibekas itu sampai dibalikin 4 kali lipat. Kalau dia nggak kaya, mana bisa dia ngomong kayak gitu. Nah, makanya ini pelajarannya apa ya yang bisa kita ambil. Nah, siap murid itu termasuk kita harus memiliki sesuatu yang harus ditinggalkan, entah itu dosa ataupun pekerjaan. Kalau kita misalnya dipanggil Tuhan secara khusus, pasti kita akan ya harus meninggalkan semuanya itu. Ya kenapa? Karena itu kita nggak mungkin mengikuti Kristus sambil tetap mempertahankan semua keterikatan lama gitu ya. Kita ngikut Kristus tapi kita punya keterikatan sama hal yang lain, kepesugihan dan sebagainya. Itu kan
ya ya gak boleh ya kayak gitu. Makanya itu kan kalau kita itu mengikut Kristus harus segalanya ditinggalkan. Nanti ada di bagian yang lain dijelaskan secara khusus tentang mengikut Yesus, yaitu ada beberapa orang yang mau, tapi Tuhan Yesus itu merasa tahu kalau mereka itu sudah yang mereka itu keberatan, gak mau melepas itu. Termasuk juga orang muda yang kaya, seperti yang pernah kita bahas di program TV itu ya, di program Truth is Fun itu ya. Kalau orang yang kaya itu untuk meninggalkan, untuk mengikuti Yesus, nah Yesus mintanya apa? Jualah hartamu, tapi hatinya masih di hartanya. Maka dia apa? Nangis waktu dibilang kayak gitulah, langsung ninggalin Yesus. Maka itu kita kalau mau mengikuti Yesus harus mau berani melepas segalanya yang tidak punya itu. Nah, sebenarnya itu benar-benar mengekspos misinya Yesus yang ada di dunia ini, yaitu menebus manusia itu dari dosa gitu ya. Jadi akhirnya apa? Yesus itu bukan apa untuk kumpul sama orang-orang, tapi apa? Sama orang yang berdosa, supaya orang berdosa itu bisa bertobat juga. Nah, sebenarnya ini juga sama, kita sebagai gereja juga punya tugas yang seperti itu. Karena apa? Gereja itu bukan museum orang suci, tapi rumah sakit bagi orang yang berdosa yang bertobat, yang selalu kontrol tiap minggu ya. Bukan berarti kita sudah jadi yang kudus, tiba-tiba apa? Tiba-tiba nggak mau ibadah sama sekali ya. Nah, maka itu sekali lagi dibilang di sini, kalau mengikut Yesus itu meninggalkan segala sesuatu, baik itu benar-benar nyaman atau enggaknya. Kita harus tetap meninggalkan itu ya. Maka itu ayat yang terakhir ini penting sebagai kesimpulan, sebagai panggilannya Yesus ini di ayat 32. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, ini yang penting gitu ya di perikop ini. Kenapa Tuhan Yesus sampai milih Lewi sebagai pemungut cukai, yang merupakan profesi yang sangat-sangat dibenci oleh Israel waktu itu. Nah, dan minggu depan kita sudah di eksposisi ini yang terakhir ya. Jadi jangan lupa ya, terus ya subscribe supaya bisa dapat update-annya terus ya. See you and God bless you.